Kalau kita mau beruntung, iman, ilmu, amal, dakwah, sabar. 4 hal. Ya, ini para ulama mereka membahas 4 hal keutamaan iman, yaitu iman yang dilandasi ilmu, kemudian amal, buah dari ilmu, kemudian dakwah sebagai kasih sayang kita kepada orang lain, kemudian sabar. Kalau nggak diterima ya sabar. Yang penting kita sudah berdakwah. Sholat kita butuh sabar, menuntut ilmu butuh sabar. Kita duduk di sini. Saya butuh sabar juga untuk menyampaikan sedikit ilmu. Oleh karena itu kalau kita mau beruntung, 4 ini nih kan. Ya. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan, Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan argumentasi kepada kita nanti di hari kiamat nanti, kecuali hanya ayat ini, kalah kita. Udah kalah kita di hadapan Allah. Wal asr. Kamu tahu waktu semuanya merugi kecuali 4. Kamu banyak gak merugikan 4 ini? Banyak. Ya betapa banyak kaum muslimin sekarang ya waktunya sia-sia. Mobil khusus di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan ini waktu dilipat gandakan pahalanya. Baca Quran, berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dilipat gandakan. Sebagian kaum muslimin kalau nganggur main handphone. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izinnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai yaumil qiyamah nanti. Kita berharap kepada Allah semoga termasuk di dalamnya. Yang kami hormati pengurus masjid, sesepuh kami, para alim Masjid As-Sahal, mohon izin kami berdiri di atas ini semata-mata karena amanah dari Forum Komunikasi Mubalik Kota Tanjung Pinang. Bukan karena izin tingginya ilmu kami atau banyaknya ibadah kami, tidak. Ya, namun semata-mata mohon izin kami berdiri di sini karena ada amanah yang harus kami tunaikan. Insya Allah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh protokol, judul ceramah tarawih kita pada kesempatan kali ini adalah pentingnya manajemen waktu. Ya, waktu sebagaimana kita ketahui adalah modal yang sangat penting untuk seorang muslim. Sampai-sampai ketika seorang ini meninggal, Allah menceritakan dalam surat Al-Munafiqun di ayat-ayat terakhir, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqtu wa akun minas sholihin. Ya Allah, tundalah sedikit kematianku. Agar apa? Agar aku bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku bisa berbuat amal soleh. Iya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait pentingnya waktu dalam Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Ya. Yang boleh bersumpah atas nama makhluk hanya Allah. Adapun kita nggak boleh. Ya. Demi kamu nggak boleh. Kita seorang makhluk kalau ingin bersumpah harus dengan demi Allah. Nggak boleh dengan demi selainnya. Bahkan disebutkan sebagian sahabat, seingat kami Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, saya berdusta atas nama Allah, misalkan saya demi Allah mau seperti ini, ternyata saya ingkari, ini lebih saya sukai dibanding saya bersumpah atas nama selain Allah, itu saya tepati. Jadi bersumpah buat kita harus demi Allah. Ya, nggak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Seperti itu ya. Adapun Allah maka bersumpah wal asr, artinya demi masa, saking pentingnya waktu tersebut. Ya, karena Allah nggak mungkin bersumpah kecuali dengan yang penting, dan masa adalah suatu yang penting. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ya, manusia, ya kita semuanya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa makna iman?
Para sahabat mereka mengatakan jika Anda temukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah kata-kata yang mengandung iman, maknanya adalah iman yang dilandasi ilmu. Ya, iman yang dilandasi ilmu. Wa amilus sholihat, dan juga orang yang berbuat amal kebaikan, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau kita mau beruntung, iman, ilmu, amal, dakwah, sabar, 4 hal. Ya, ini para ulama mereka membahas 4 hal keutamaan iman, yaitu iman yang dilandasi ilmu, kemudian amal, buah dari ilmu, kemudian dakwah sebagai kasih sayang kita kepada orang lain, kemudian sabar. Kalau nggak diterima ya sabar. Yang penting kita sudah berdakwah. Sholat kita butuh sabar, menuntut ilmu butuh sabar. Kita duduk di sini. Saya butuh sabar juga untuk menyampaikan sedikit ilmu. Oleh karena itu kalau kita mau beruntung, 4 ini nih kan. Ya. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan, Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan argumentasi kepada kita nanti di hari kiamat nanti, kecuali hanya ayat ini, kalah kita. Udah kalah kita di hadapan Allah. Wal asr. Kamu tahu waktu semuanya merugi kecuali 4. Kamu banyak gak merugikan 4 ini? Banyak. Ya betapa banyak kaum muslimin sekarang ya waktunya sia-sia. Mobil khusus di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan ini waktu dilipat gandakan pahalanya. Baca Quran, berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dilipat gandakan. Sebagian kaum muslimin kalau nganggur main handphone, lihat YouTube ya, ketika YouTube ada iklan wanita nggak pakai jilbab, ya dosa. Ya sama-sama kita introspeksi ya. Saya sendiri pun seperti itu ya, demikian ya. Artinya kita harus introspeksi semuanya. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu wabil khusus di bulan Ramadan. Kemudian ini adalah resep ya, perbedaan antara kita dengan orang-orang besar, baik besar dari urusan dunia atau besar dari urusan agama. Nanti insya Allah saya terangkan di sini. Perbedaan di antara kita dengan mereka karena manajemen waktu. Iya, tinggal kita memilih mau yang mana nih, mengambil pelajaran, mau yang ngambil waktu atau yang menyia-nyiakan waktu. Di sini saya sebutkan kisah dari Abu Wafa bin Abu Aqil. Beliau menceritakan bahwasanya dirinya dahulu nggak pernah membiarkan dirinya membuang-buang waktu walau 1 jam. Iya, sampai-sampai apabila lidah saya berhenti zikir, beliau sering berzikir. Sebagaimana mufti Arab Saudi zaman dulu, Syekh bin Baz, kalau ada telepon, ya, beliau ini mufti zaman dulu, Syekh bin Baz nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada pertanyaan, dijawab, selesai, dia mengangkat yang ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum, seperti itu ya. Saking nggak mau terbuang-buangnya waktu. Iya. Nah di sini kita lanjutkan kisahnya Abu Wafa bin Abu Aqil menceritakan tentang dirinya sendiri. Saya nggak pernah bawa waktu, walau 1 jam. Bahkan kalau saya capek zikir atau capek diskusi, pandangan saya juga udah capek baca, maka segera saya mengaktifkan pikiranku untuk beristirahat sambil berbaring. Jadi ketika berbaring pun sambil mikir ilmu apa yang mau disampaikan nanti. Ya. Kemudian ketika aku bangkit, pasti udah punya ide saya, terlintas dalam pikiranku, kemudian buru-buru akan saya tulis. Terkadang kita punya ide-ide, namun karena kita tidak tulis, lupa. Ya, oleh karena itu pentingnya kita seorang muslim punya catatan. Oh, saya mau ini, catat segera, biar kita tidak sia-sia. Dan ternyata buahnya ketika aku berumur 80 tahun, ternyata semangatku, hasratku dalam menuntut ilmu lebih besar dibanding ketika aku umur 20 tahun. Seperti itu ya. Itu dari segi kisah orang yang ahli ilmu agama. Ya, buah dari tidak menyia-nyiakan waktu. Kemudian di antaranya juga, adapun di sini saya bacakan kisah dari di antara khalifahnya di zaman Andalusia dulu. Andalusia itu ada yang tahu daerah mana? Spanyol. Ya, Spanyol itu Real Madrid, Barcelona, itu daerah-daerah kaum muslimin zaman dulu. Selama 800 tahun. Di antara raja yang terkenal ini ada 3 Abdurrahman. Pertama Abdurrahman Ad-Dakhil, ini yang menerobos masuk. Ini panjang kalau saya ceritain nanti aja deh, insyaallah. Yang kedua Abdurrahman Al-Ausat, Abdurrahman pertengahan. Yang ketiga Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir, kalau kita nggak tahu ini bisa sedih ya. Jangan sampai kita lebih tahu artis Korea, anak-anak muda lebih tahu artis Korea, tapi nggak tahu Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir 1000 tahun kematian beliau ini diperingati di Spanyol.
Spanyol waktu tahun 1940-an, saya lupa ya, atau 50-an, memperingati 1000 tahun kematian An-Nasir. Karena waktu itu Abdurrahman An-Nasir menjadi cahaya Eropa, seorang muslim, khalifah kaum muslimin ya. Waktu itu daerah taklukannya luas sampai utara Spanyol, bahkan sampai Afrika Utara saat itu dikuasai oleh kaum Syiah, sempat dibabat juga, besar, bahkan sampai raja dari sekarang namanya Turki ya, kalau dulu tuh Konstantinopel, sampai saking menghargainya Abdurrahman An-Nasir, raja dari Konstantinopel ngasih hadiah kepada beliau, padahal kan jauh Pak, jarak antara Turki dengan Spanyol kan jauh, itu sampai dikasih hadiah saking menghormatinya. Nah, di sini Abdurrahman An-Nasir ternyata sering mencatat ya diari pribadinya dia. Ternyata beliau menceritakan ketika beliau meninggal, maka diambillah buku catatannya. Kemudian ketika dibaca, beliau tulis pada tahun ini saya berperang, pada tahun ini saya berperang, tahun ini saya berperang sama ini, sama itu, sama ini, sama itu, dan pada tahun ini saya istirahat. Terus dicatat lagi, pada tahun ini saya perang, tahun ini saya perang, tahun hari ini saya istirahat. Ternyata ketika dibaca semuanya, jumlah istirahatnya nggak sampai 14 hari. Subhanallah. 14 hari doang istirahat dari seluruh hidupnya, kurang lebih 80 tahun. Makanya namanya akhirnya cerah sampai 1000 tahun kematiannya diperingati di Spanyol. Padahal Spanyol apa? Negeri Kristen. Iya. Kita kaum muslimin kenal nggak sama Abdurrahman An-Nasir? Iya. Kemudian berikut pesan dari para ulama kita, salaf kita terkait dengan waktu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, nggak pernah saya menyesali sesuatu selain keadaan ketika matahari terbenam, ajal saya berkurang. Setiap matahari terbenam kan kontrak kita di dunia udah mau habis Pak. Namun amalku nggak bertambah. Iya. Dan di antara tanda seorang itu ditelantarkan oleh Allah, yaitu hamba tersebut menyia-nyiakan waktu. Disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam perkara yang sia-sia. Ya, sebagai tanda Allah menelantarkannya. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, sungguhnya waktu kalau dihabiskan cuma untuk buat hal-hal yang lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat, berangan-angan yang batil, mimpi ini, mimpi itu, tapi nggak dikerjain, kemudian hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan dalam untuk kebatilan, maka sungguhnya kematian lebih bagus dibanding dia hidup. Iya. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, waktu itu laksana pedang. Iya, jika engkau tidak menggunakannya, maka justru dia malah akan menebasmu. Dan dirimu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti disibukkan oleh hal yang sia-sia. Silakan saya pribadi mengaca diri sendiri. Kalau nggak baca Quran, pasti hubungi perkara yang sia-sia. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Kalau kita sakit, baru kita kepikiran, aduh coba dulu saya sehat, saya mau ini, mau itu, seperti itu ya. Kalau udah sibuk, aduh coba kemarin pas saya ya santai, saya ini, saya itu. Bahkan anak-anak sekolah, kalau ketika waktu ujian, coba kemarin saya belajar ini, belajar itu, baca halaman ini, halaman itu. Menunjukkan bahwasanya 2 nikmat yang dilupakan, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Kemudian agar kita tidak kufur nikmat, maka kita renungkan hadis berikut. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Yang artinya di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan yang tidak berguna. Itu di antara ciri kebaikan Islamnya. Orang ini Islamnya bagus atau enggak? Dilihat sering waktunya dipakai untuk apa. Kalau Islamnya bagus, maka dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Oleh karena itu, pesan kami di sini pertama, wabil khusus untuk saya pribadi, hindarkan yang sia-sia. Selanjutnya yang kedua, jangan tunda-tunda pekerjaan. Ketiga, jadwalkan belajar. Kapan kita belajar Al-Quran? Ini sangat penting. Jangan sampai ketika kita ketemu sama Allah, kita nggak bisa baca Quran. Segera. Yang nggak bisa belajar, yang nggak bisa baca, belajar buruan. Yang nggak bisa sholat, belajar sholat. Nggak ada waktu terlambat. Mumpung kita masih hidup. Kemudian selanjutnya, investasikan dengan mengajarkan ilmu.
Kita ajarin anak-anak kita, anak-anak kecil, sini kamu. Saya ajarin Al-Fatihah. Waduh, Al-Fatihah lama. Udah setidaknya ajarin Subhana Rabbiyal A'la, doa sujud, doa ruku, Subhana Rabbiyal Azim, sekali aja kita ajarin. Kenapa? Kalau kita mati, anak itu sholat, dia baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, dapat kita investasinya. Jadi kalau ada anak kecil ini investasi, ya segera ajarin yang bisa kita ajarin. Oleh karena itu guru TPA ini luar biasa pahalanya, Pak. Iya, dia meninggal, ilmunya masih terus, ya amalnya masih terus hidup. Kita ajarin anak-anak kita ya. Kalau nggak kita ngajarin siapa lagi? Nggak mungkin kita minta tolong ajarin orang-orang Kristen. Siapa lagi kalau nggak kita ngajarin Quran, ngajarin baca sholat? Iya. Kemudian selanjutnya hindari debat kusir. Wah, banyak debat sana sini debat politik. Hindari. Kita bukan ahli politik. Ya, kita bukan ahli yang udah hindari yang tidak bermanfaat. Kemudian perbanyak doa, wabil khusus di bulan Ramadan. Iya. Selanjutnya ya wabil khusus mumpung kita masih hidup, maka kita hendaklah ingat nikmat waktu, karena Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang telah kamu terima, dan di antara kenikmatan adalah nikmat waktu. Allah Ta'ala alam. Mohon maaf kami buru-buru menyampaikan di sini karena waktunya sangat terbatas. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata kami. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.